Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk pelajaran sistem kontrol elektropneumatik, dan untuk kali ini kita akan fokus dulu di pneumatiknya. Nah, karena ada perbedaan di pneumatik dan elektropneumatik. Kalau pneumatik itu pure menggunakan udara. Nah, kalau elektropneumatik itu nanti ada tambahan kontrol elektriknya. Nah, ini kemarin ini adalah elemen-elemen utama pada sistem kontrol. Kalau bisa kita lihat yang di sebelah kiri ini adalah pneumatik atau hidrolik. Kalau pneumatik itu kan pakai udara, kalau hidrolik itu pakai cairan atau liquid. Bacanya dari bawah, mulainya ada input elemen, kemudian ada processing elemen, kemudian dilanjut ke control elemen dan work elemen. Kalau bagian kanan ini adalah sistem kontrol pada elektronik. Jadi hampir sama, hanya energi yang digunakan yang berbeda. Untuk elemen input elemen itu contohnya ada switch, kemudian push button, limit switch, program modul ataupun sensor. Nah, dari input elemen itu nanti akan diproses itu dengan menggunakan valve. Valve itu artinya katup. Nah, di sini kemudian dilanjutkan lagi dengan kontrol elemen. Nanti kita akan cari tahu bedanya apa yang di kontrol elemen ini, valve-nya seperti apa. Kemudian keluarnya di akhirnya itu kan ada working elemen atau elemen kerja. Di sini kalau kita menggunakan pneumatik tentu saja adalah menggunakan silinder atau motor atau komponen-komponen yang lain, yang itu nanti menggunakan udara. Nah, ini adalah struktur sistem pneumatik. Energi supply itu yang paling awal. Kalau di elektronik atau listrik itu kan pakai listrik. Kalau ini kita pakai udara. Kemarin sudah kita materinya kan kompresor. Nah, kompresor itu adalah energi supply. Simbolnya seperti ini. Yang ini. Kalau ini simbol air service unit. Yang kemarin juga sudah sedikit disinggung di materi kemarin. Dari sini, energi supply, udara akan masuk ke input elemen, di mana input elemen itu adalah seperti push button, ya roller lever valve, kemudian proximity dan lain-lain. Nah, ini salah satu contoh simbol dari push button yang digunakan pada sistem kontrol pneumatik. Ini contoh katup yang berfungsi sebagai push button. Kemudian masuk lagi ke sinyal processing. Nah, sinyal processing ini nanti dia akan memproses sinyal yang diterima yang akan diteruskan ke kontrol elemen. Untuk proses elemen ini biasanya ada katup juga, itu ada katup N, katup OR. Nah, dari sini nanti dilanjutkan lagi ke kontrol elemen, di mana kontrol elemen ini adalah nanti katup yang dia mengatur bergeraknya silinder itu akan maju atau mundur. Nah, ini yang terakhir silinder, kemudian ini motor. Ini adalah struktur utama dari sebuah sistem pneumatik. Intinya seperti ini. Jadi ini semua nanti harus paham. Ini adalah contoh diagram dari sistem kontrol pneumatik. Ini contoh dari rangkaian sederhana sebuah sistem pneumatik. Ini sudah dibagi dari bawah, energi supply elemen, ini kompresor, kemudian input elemen, ini adalah push button, ini adalah limit switch, 1S3 di sini kita lihat 1S3, di sini juga ada 1S3, maka ini adalah limit switch untuk 1S3, komponennya di sini. Tetapi pemasangannya adalah di sini. Jadi ketika silinder ini maju, sampai menyentuh S3, maka katup ini akan aktif. Kemudian ini proses elemen, ini juga katup. Kalau ini adalah katup atau katup OR. Jadi kalau salah satu dari saklar ini ditekan,
maka udara akan masuk ke sini. Oke, kemudian ini adalah kontrol elemennya, yaitu katup juga, katup yang akan memicu atau mengaktifkan silinder ini, menggerakkan silinder, apakah dia akan maju, apakah dia akan mundur. Nah, silinder ini adalah working element. Nah, untuk membuat rangkaian seperti ini, kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya Fluid Sim. Nah, nanti kita akan sering pakai aplikasi tersebut. Ini kemarin Air Service Unit, fungsinya ada 3. Fungsi utamanya adalah memfilter udara. Jadi, udara yang dari kompresor itu nanti disaring melalui Air Service Unit supaya udara itu kan dia mengandung ada airnya. Jadi supaya difilter, supaya airnya itu tidak masuk ke komponen-komponen pneumatik. Kemudian sebagai pengatur tekanan, untuk menjaga tekanan kerja supaya tekanannya tetap konstan. Kemudian pelumas udara. Nah, Air Service Unit ini juga digunakan untuk menyalurkan pelumas ke komponen-komponen pneumatik supaya tidak cepat rusak atau tidak cepat korosi. Nah, ini ada pemeliharaan Air Service Unit juga. Jadi, filter udara harus dicek, dikontrol secara teratur, karena itu kan ada air yang terkondensasi ya, jadi ada penampungnya seperti mangkuk itu lah. Kalau misalkan itu sudah agak penuh, itu harus dibuang. Nah, filternya pun juga harus selalu dikontrol dan kalau perlu juga dibersihkan. Kemudian kalau pengatur tekanan tidak ada pemeliharaan khusus. Kemudian untuk pelumas udara juga harus dikontrol. Nah, ini supaya tetap awet ya komponen pneumatiknya. Karena kan banyak terjadi gesekan di sana. Kalau nggak ada pelumasnya maka akan cepat rusak. Nah, ini adalah bentuk dari Air Service Unit. Mungkin ada beberapa bentuk yang berbeda juga, tapi kalau misalkan kalian lihat di situ ada ini manometer, penunjuk tekanan udara, pengukurnya, kemudian ada di sini untuk pengatur tekanannya, di sini ada penampung airnya dan pelumasnya juga, maka itu bisa kita identifikasi sebagai sebuah air service unit. Kemudian kita masuk ke elemen masukan, di mana ada push button, kemudian limit switch, dan juga proximity switch. Kalau push button ini tentu saja untuk ketika kita tekan untuk mengaktifasi sebuah sistem, misalkan kita membuat sebuah tombol start untuk menggerakkan sebuah silinder. Nah, ketika nanti silinder itu maju, maka nanti bisa menyentuh limit switch sebagai yang difungsikan seperti sensor untuk memberikan masukan. Nah, ini ada contoh dari sebuah sistem kontrol pneumatik sederhana. Bisa kita lihat ini tadi adalah air service unit. Dia masuk ke sini seperti percabangan. Kalau kita namakan, kita sebut itu namanya manifold. Jadi ada percabangan ini, kita bisa membuat percabangan udaranya keluar kemana dari air service unit ini. Masuk ke push button. Di sini kita menggunakan 2 buah push button. Ini nanti kita coba play videonya ya. Kemudian ini ada katup OR. Di sini lanjut ke katup kontrol arah 5/2 yang digunakan untuk menggerakkan silinder. Nah, ini adalah limit switch. Nanti kita lihat, coba kita amati.
Nah, kalau ini adalah eh, untuk mengatur kecepatan dari pergerakannya silinder. Nah, setelah saya atur, dia bergeraknya sedikit lebih cepat. Oke, jadi itu tadi sederhana dari sebuah sistem kontrol pneumatik. Kita lihat sekali lagi ya. Ini saya tekan, maka silinder akan bergerak maju, kemudian ketika dia menyentuh limit switch ini, dia langsung mundur. Nah, untuk evaluasinya, coba cari 5 contoh elemen masukan dalam sistem pneumatik. Nah, kemudian sertakan nama komponen dan juga simbolnya. Kalau tadi itu kan eh, sebentar. Nah, ini kan ada push button, limit switch, proximity switch. Nah, ini bisa kalian cari minimal 5. Push button ini kan ada banyak. Nanti silakan coba dicari simbol-simbolnya dan juga namanya. Kemudian limit switch juga dan proximity pun juga ada banyak. Jadi silakan dicari. Itu untuk evaluasinya hanya cari 5 saja. Oke, terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.